Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus ini dosa-dosa kami dihapus. Para suster, saudara, saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, menjadi tanda dari penutup tahun liturgi kita. Minggu depan kita sudah memasuki tahun liturgi yang baru, tahun C, dan diawali dengan Minggu Advent yang pertama. Dalam antifon pembuka tadi saya mengungkapkan demikian, kekuasaannya kekal adanya dan kerajaannya takkan binasa. Dari perjalanan kita 1 tahun di tahun liturgi sebagai orang Kristen, orang Katolik, sungguhlah tahun liturgi kita hari ini ditutup dengan indah melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan dalam Injil Yohanes barusan. Dari perjalanan kita selama 1 tahun, dari banyak hal pergulatan hidup kita, susah, senang, sedih, gembira, perjuangan dan kemudahan, kebingungan dan pencerahan selama 1 tahun ditutup oleh Yesus dengan sabdanya yang luar biasa, "Aku adalah Raja."
Dan bukan kerajaan duniawi yang sementara dan akan binasa, yang diperoleh dan dipertahankan dengan perlawanan, juga kekerasan, baik fisik, hati, emosi, mental. Bukan. Tetapi kerajaan Kristus, kerajaan yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, kerajaan Kristus ialah semua kebenaran yang Ia wartakan, yang selama 1 tahun ini sudah kita dengarkan. Kasih, damai, sukacita, pertobatan, penantian dan harapan, wafat dan kebangkitan, salib, penyangkalan diri, semua sabda gembira, semua Injil yang kita dengarkan selama 1 tahun ini. Itulah kerajaan Kristus, yaitu semua kebenaran yang kita dengarkan. Dan Yesus menegaskan hanya bila kita berasal dari kebenaran, kita mampu mendengar dan setia pada Sang Raja, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka kalau kebiasaannya di akhir tahun, ya awal tahun atau akhir tahun, itu kita sepatutnya merefleksikan perjalanan hidup kita. Apakah kita sudah, para suster, saudara-saudari, dan adik-adik sekalian, apakah selama ini kita sudah hidup seturut kebenaran yang diwartakan oleh Tuhan kita, yang kita imani, yang mana yang sepanjang tahun kita dengarkan, entah itu dalam perayaan Ekaristi, dalam doa-doa lingkungan, atau dalam kebiasaan kita membaca kitab suci setiap hari. Itu adalah kebenaran. Apakah kita sudah hidup seturut kebenaran yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan dalam hati kita? Atau justru sebaliknya, kita selama ini lebih sering berusaha menciptakan kebenaran-kebenaran semu, kebenaran-kebenaran palsu. Yang bagaimana itu, Romo? Kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan seleraku, kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan kebutuhanku. Zaman ini disebut sebagai zaman post-truth, pasca kebenaran. Artinya apa? Orang-orang zaman sekarang, kalau ada sesuatu, itu sesuai dengan hatinya, itu biasanya langsung di-forward, di-upload. Dan semakin banyak orang yang mem-forward dan meng-upload, akhirnya dia menenangkan hatinya. Ya, itulah kebenaran. Jadi kebenaran pasca kebenaran adalah kebenaran yang seperti itu. Sementara Yesus mengatakan, "Aku adalah Raja dan kerajaanku ditandai oleh kebenaran yang aku wartakan." Maka para saudara, saudari, dan adik-adikku yang terkasih, kalau kita lebih cenderung menciptakan kebenaran-kebenaran kita sendiri, tanpa kita sadari, kita sedang mau menjadi raja atas diriku sendiri. Maka bagi orang-orang yang demikian, perayaan Yesus Kristus Raja Semesta Alam itu tidak bisa sampai ke dalam hatinya. Karena kita mau menjadi raja atas diri kita masing-masing. Dan kalau kita menjadi raja atas diri kita masing-masing,
ya kita membuat takaran kebenaran kita masing-masing. Ketika saya di Sumatera Utara ada istilah yang mengatakan seperti ini, orang Batak, ya bisa di cross check. Au raja, ho raja, raja sude. Aku raja, kamu raja, kita semua raja, jadi atur masing-masing. Tetapi sebagai pengikut Kristus tidak bisa demikian. Maka lihatlah Pilatus yang tidak mampu menangkap dan membiarkan kebenaran meraja atas dirinya. Pilatus mendengar kebenaran tetapi tidak mendengarkan dan memperhatikan. Dalam ayat yang tidak dibacakan, ayat ke-38, Pilatus setelah berbicara dengan Yesus bertanya, apa itu kebenaran? Dan Yesus diam saja, tidak menjawab, menjadi simbol bagi orang yang tidak mau menerima kebenaran, jawaban apapun tidak akan didengarkan. Dan sebagai orang Kristiani yang mendengarkan sabda Tuhan selama 1 tahun ini, dari minggu Advent pertama, Natal, minggu biasa pertama, diselingi oleh Prapaskah, Paskah, dan kemudian dilanjutkan minggu biasa sampai minggu biasa ke-34, seharusnya kita tidak ragu, apalagi tidak tahu apa itu kebenaran. Kalau kita sampai pada hari ini masih ragu dan tidak tahu, tidak yakin apa itu kebenaran, maka juga kita tanpa sadar telah menjadi Pilatus-Pilatus zaman ini yang dengan sombong berkata dalam hatinya, saya raja atas hidup saya yang menentukan kebenaran dalam hidup saya dan hidup sesama saya. Kalau kita melanjutkan bacaan Injil hari ini, silakan dibaca di rumah, di Yohanes selanjutnya. Pilatus berkata seperti ini, saya tidak mendapat kesalahan pada orang ini. Saya tidak mendapatkan kesalahan pada orang ini. Artinya dia mau mengatakan Yesus tidak bersalah karena saya yang mengatakannya. Jadi bukan karena Yesus itu benar. Karena saya yang mengatakannya, maka jadilah benar. Dan itu adalah kesombongan yang mungkin saja sering kita lakukan selama ini. Mungkin kita sering di dalam kehidupan kita sehari-hari mengatakan seperti ini, aku tidak mendapati kesalahan pada ucapanku, aku tidak merasa salah terhadap tindakanku, aku tidak mendapati kesalahan pada kebiasaanku, aku tidak mendapati kesalahan pada pikiranku. Atau sebaliknya, kita kenakan kepada orang lain, aku bilang kamu salah, ya kamu salah. Aku bilang dia baik, mau orang lain mengatakan dia itu sebenarnya hanya memanfaatkanmu, tetapi karena kita berkata, aku kata dia baik, maka dia baik. Kita tidak terbuka pada kebenaran yang sesungguhnya. Maka mari kita membuka hati, membuka diri kita, membiarkan kebenaran itu meraja di dalam diri kita. Membiarkan sang raja kebenaran itu meraja dalam diri kita. Hidup dengan kebenaran sang raja sejati, yaitu Yesus Kristus, bukan kebenaran yang suka-suka kita buat sendiri. Kebenaran kita terbatas,
tetapi kebenaran Raja sejati yaitu Yesus tidak terbatas. Ia benar sejak dahulu ada, sejak kini, dan yang akan ada. Kebenarannya maha kuasa, dia adalah Alfa dan Omega. Salibnya benar, wafatnya benar, kebangkitannya sungguh benar, dia yang pertama, dan kita yang hidup dalam kerajaannya, kebenarannya akan memperoleh hal yang sama saat ia datang kembali. Dan karunia itu bukan sementara, sebab kekuasaannya kekal, kerajaannya takkan binasa. Mari kita mohon agar Tuhan senantiasa meraja di dalam diri kita. Amin.